Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar tetap tegar. Meski hati ndak karu-karuan karena kangen dengan mantan, lakukan satu hal ini saja. Ya, nah, tentu orang yang sedang kangen ya, apalagi kangennya ini tidak terobati. Kalau kangen itu terobati, manusia itu masih bisa mengontrol dirinya dengan baik. Ya, kenapa banyak manusia yang stres, yang sampai menangis, ya, sampai kebingungan dan seterusnya? Ya, karena faktor rasa kangen dan rasa rindu yang tidak terobati tadi. Anda kangen dengan orang tua Anda telepon, kangennya terobati. Apalagi kalau bisa sampai ketemu, ya. Orang yang sedang bekerja di luar negeri itu, jauh dari keluarga, atau lagi sekolah di sana, video call dengan keluarganya di kampung halaman, rasa kangennya bisa terobati. Tapi bagaimana dengan kangen kepada mantan? Bagaimana mau mengobati rasa kangennya? Ya, paling banter ngobatinya sekarang dengan memandangi fotonya yang Anda masih punya. Padahal mungkin itu foto 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Sekarang mungkin orangnya sudah berubah. Ya, paling melihat video-videonya ketika masih bersama-sama dengan kita dulu. Ya. Nah, dan itu biasanya ndak ngobati rasa kangennya, malah jadi tambah kangen dan tambah penasaran, ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ya dalam situasi yang demikian agar kita tetap tegar, ya, dan yang pasti hati kita menjadi tetap tertata. Karena ketika hati itu tertata dengan baik, kondusif, melakukan apapun itu enak, ya, mengerjakan apapun itu bisa maksimal. Tetapi ketika hati pikiran kita sedang ruwet, kangen ndak karu-karuan, ya, mengerjakan apa saja mesti hasilnya jadi kacau balau. Nah, maka seperti judul di awal yang saya katakan, ketika kangen ndak karu-karuan, lakukan satu hal ini saja. Ya, apa itu? Yakni menjalankan sesuatu yang memang Allah wajibkan untuk kita jalankan. Ya, yakni beribadah kepada Allah. Orang yang menghadapi dilema yang demikian, semakin menjauh dia dari ibadah, ia semakin gundah gulana hatinya. Ya, ada yang kemudian tanya, saya sudah beribadah Ustaz, tetapi kok rasanya tetap kangen kepada mantan. Lah, itu sudah beribadah. Anda bandingkan kalau Anda tidak beribadah, rasa kangennya itu ya bahkan bisa membuat orang jadi pusing 7 keliling. Ya, jadi manusiawi, selesai beribadah, kemudian rasa kangen itu muncul sedikit-sedikit. Ya, tetapi ya bahwa dengan ibadah itu kita mengusahakan agar hati kita menjadi jernih dan kita menunggu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kita.
Jadi hati itu ya, banyak orang berpikir bisa memanajemen hatinya. Padahal nggak bisa. Kita cuma bisa mengusahakan, mengkondisikan keadaan, situasi, agar hati itu berada pada rel yang benar, kondusif. Itu yang kita usahakan. Ya, apa kemudian orang yang sedang bingung, sedang stres, kemudian dia cari hiburan, misal nonton acara komedi, apa kemudian bingung, stresnya bisa terobati? Ya, kan enggak. Orang kemudian lagi stres juga, pergi ke tempat wisata. Setelah itu apa kemudian setelah pulang dari piknik tadi stresnya bisa terobati? Enggak juga. Ya. Jadi bab terobati atau tidaknya hati yang sedang enggak karu-karuan tadi, itu sesungguhnya seluruhnya ketenangan itu jika Allah yang menghendaki. Ya. Jadi orang mencoba ya mencari nasihat. Nah, itu kan usaha mengkondisikan. Nonton acara-acara yang bisa membuat dia terhibur, itu namanya mengkondisikan. Pergi piknik, itu juga namanya mengkondisikan. Tetapi ketenangan yang hakiki di dalam hati, pikiran seseorang, itu adalah murni dari Allah. Ya. Nah, karena itu kita diajarkan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ya. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan sekarang? Beribadah. Karena ibadah itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah, dan kedekatan kita kepada Allah yang akan menurunkan ketenangan ke dalam hati kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.